Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Fadila dari kelas TBO 1 dengan NIM 0310213021. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pengolahan terong yang benar dan baik. Baik, langsung saja kita ke materinya. Pengertian terong. Terong merupakan salah satu jenis sayuran yang termasuk dalam keluarga Solanaceae atau spesies Solanum melongena. Sayur terong ini memiliki bentuk bulat dan berwarna ungu tua hingga ungu cerah. Namun ada pula terong yang berwarna putih, hijau, kuning, atau oranye. Terong merupakan salah satu jenis sayuran yang paling populer di Indonesia dan sering digunakan dalam masakan tradisional seperti sambal terong, terong balado, terong goreng, dan berbagai hidangan lainnya. Kandungan terong. Terong mengandung air sekitar 92%, membuat terong rendah kalori atau sekitar 25 kalori per 100 gram, membantu hidrasi tubuh dan memberikan rasa segar. Kedua, karbohidrat. Sebagian besar berupa serat dan gula sederhana. Kandungan karbohidrat sangat rendah atau sekitar 6 gram per 100 gram. Cocok untuk diet rendah karbohidrat. Ketiga, ada serat, yaitu mengandung serat larut dan tidak larut, membantu kesehatan pencernaan, membantu mengontrol kolesterol, dan memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Keempat, ada protein. Kandungan protein yang rendah atau sekitar 1 gram per 100 gram berkontribusi sedikit pada asupan protein harian. Yang kelima, ada vitamin. Terong mengandung beberapa vitamin, diantaranya itu ada vitamin A yang mendukung penglihatan dan sistem imun. Yang kedua, ada vitamin C, yaitu untuk antioksidan kuat, meningkatkan penyerapan zat besi, dan vitamin K penting untuk pembekuan darah dan kesehatan tulang. Ada namanya vitamin B yang berperan dalam metabolisme dan fungsi saraf. Selanjutnya, mineral. Mineral dalam terong terdapat beberapa, yaitu yang pertama ada kalium yang mengatur tekanan darah dan keseimbangan cairan tubuh. Yang kedua, ada mangan, yaitu penting untuk metabolisme dan pembentukan tulang. Yang ketiga, ada tembaga yang berperan dalam pembentukan sel darah merah. Selanjutnya, rumusan senyawa molekul. Yang pertama ada nasunin, yaitu senyawa flavonoid kompleks, memberikan warna ungu pada terong, dan struktur molekul yang terdiri dari cincin aromatika dan gugus glukosida. Yang kedua ada chlorogenic acid, yaitu senyawa polifenol dari kelompok asam folat terbentuk dari esterifikasi asam kalveat dan asam fuinat, memiliki sifat antioksidan yang kuat. Yang ketiga ada vitamin C, dikenal juga sebagai asam ascorbat, antioksidan penting yang larut dalam air, yang berperan dalam sintesis kolagen dan menyerap zat besi. Yang keempat ada solanin, yaitu alkaloid glukosilat yang bersifat toksit dalam jumlah besar, ditemukan dalam jumlah kecil pada terong, terutama yang belum matang, berfungsi sebagai pertahanan alami tanaman pada hama. Cara pengolahan terong yang benar. 1. Mencuci. Gunakan air mengalir untuk menghilangkan kotoran dan residu pestisida. Jika perlu, digunakan sikat sayur lembut. Keringkan dengan lap bersih atau kertas dapur. Kedua, memotong. Gunakan pisau tajam untuk menghindari memar. Potong sesuai dengan kebutuhan resep, mulai dari dadu, bulat, dan memanjang.
Untuk mengurangi rasa pahit, rendam dalam air garam atau 1 sendok garam per 4 cangkir air selama 30 menit. Bilas dan keringkan sebelum memasak. Yang ketiga, cara memasak, yaitu ditumis dengan efektivitas yang sangat tinggi. Dalam waktu ini memasaknya sangat cepat, mulai dari 5 sampai 10 menit. Kedua, mempertahankan sebagian besar nutrisi karena waktu memasak yang singkat. Membutuhkan sedikit minyak hingga lebih sehat. Tekstur yang dihasilkan renyah di luar dan lembut di dalam, memudahkan dilakukan dan tidak memerlukan peralatan yang khusus, cocok untuk berbagai hidangan dan bumbu. Yang kelima, ada cara menyimpan. Simpan terong utuh dalam kantong plastik berlubang di lemari es. Suhu ideal penyimpanan 10 sampai 12 derajat Celcius. Hindari penyimpanan dekat buah yang menghasilkan etilen. Terong dapat bertahan 5 sampai 7 hari jika disimpan dengan benar. Terong yang sudah dipotong sebaiknya digunakan dalam 1 sampai 2 hari. Selanjutnya, manfaat terong. Terong mengandung kaya akan antioksidan. Terong membantu melindungi sel dari kerusakan oksidatif dan mengurangi risiko penyakit kronis. Kandungan serat dan kaliumnya mengandung kesehatan jantung yang membantu menurunkan kolesterol dan tekanan darah. Terong juga membantu mengontrol gula darah, menjadikannya cocok untuk penderita diabetes. Sifat rendah kalori namun tinggi serat membuat terong potensial dalam membantu penurunan berat badan. Selain itu, terong juga mendukung kesehatan otak dengan melindungi membran sel otak dari kerusakan radikal bebas. Vitamin C dan antioksidannya berperan dalam menjaga kesehatan kulit dengan melindungi berbagai dari kerusakan UV yang berlebihan dan mendukung produksi kolagen. Dengan semua